12 Rabiul Awal ini momen umat Islam untuk memperingati sejarah Rasulullah. Tidak ada, walaupun memang tidak pernah Rasulullah menyatakan peringatilah hari kelahiranku, tidak ada ya. Memang ya, tapi dari sini walaupun dikatakan bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak setiap ini memperingati hari kelahiran beliau? Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. Sun FM 102,6 FM, saturasi suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. like the prophet taught us. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan AMD Lama Penyambungan, Siang Madinah Siang. Sahabat Start FM kembali menyapa ruang dengar kamu di hari ini di edisi Jumat 13 September 2024. Oasis obrolan seputar Islam bersama Umi Ustazah Isnaini yang sudah hadir bersama kita di radio. Dan sahabat Sata FM, hari ini kita bakalan ngobrol seputar bagaimana apa saja keutamaan ya Umi ya dari bulan Rabiul Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Salawat beriring salam pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah bersama Ica dalam acara Oasis di hari Jumat ini, yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan memperingati kelahiran Rasulullah SAW yang sangat kita cintai, yaitu tepat di 12 Rabiul Awal, yang tentunya ya alhamdulillah kita sangat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak ya rahasia tersembunyi di bulan Rabiul Awal ini. Ya, kalau kita melihat kenapa sih Rasul lahir di bulan Rabiul Awal, kenapa si Rasul lahir di hari Senin gitu ya. Iya. Dan itu kalau dipikir ya dalam Al-Quran sih tidak kita dapatkan ya tentang dalil kenapa gitu ya. Tapi subhanallah kalau kita mencari hikmah, ya hikmah itu yang penuh pelajaran yang luar biasa yang Allah tentunya ya memberikan atau mentakdirkan. Ya takdir seseorang itu bukan tanpa ada makna ya. Iya. Semua pasti makna. Sesuai dengan moto Star FM, satu kata penuh makna. Bisa aja Umi. Alhamdulillah, jadi semua hidup kita ini atau makna dari beberapa yang perjalanan hidup, baik perjalanan kita bahkan lagi tak kalah penting yang kita harus pahami, kelahiran Rasulullah ini adalah momen yang luar biasa yang Allah takdirkan untuk kita pengikut Rasulullah SAW. Ya tentunya gitu ya, semua makna yang bisa kita ambil banyak sekali gitu ya kalau kita pikirkan kenapa Rasul lahir di bulan Rabiul Awal. Kalau kita kembali menggali hikmah yang Allah berikan kepada kita, ini merupakan nikmat. Bukan berarti sia-sia gitu ya. Allah memberikan waktu kelahiran Rasulullah itu bukan Rasulnya gitu ya, tapi bukan Rasulnya yang berketepatan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kenapa sih Rasul nggak dilahirkan di
malam Lailatul Qadar gitu ya. Ya, Di bulan-bulan lain di bulan-bulan gitu ya, yang Umi ya. penuh makna Atau gitu di ya, Ramadan atau di Ramadan mungkin. gitu ya. Nah, kalau kita menggali hikmahnya luar biasa. Allah ingin memberikan keutamaan di bulan-bulan yang selain Ramadan, selain yang lain. Jadi kita di Rabiul Awal ini ada makna yang harus kita pahami di bulan Rabiul Awal ini, sehingga setiap bulan, bahkan bukan hanya di Ramadan kita bergembira, tapi di Rabiul Awal pun kita diperintahkan bergembira ketika memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Akhirnya gitu ya, di bulan Rabiul Awal ini juga penuh makna ya. Rabiul Awal kita ingat ya bahwa ini adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi tidak sia-sia Allah menetapkan kelahiran Rasulullah itu di bulan Rabiul Awal. Kalau kita kembali menggali makna yang lain yang luar biasa, bahwa dengan kehadiran Rasulullah SAW atau dengan kelahiran Rasulullah ini di bulan Rabiul Awal itu memberikan makna yang tersendiri, bukan Rasulnya gitu ya, tapi bulan itu mendapatkan berkah ya tentang dengan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah yang mewarnai bulan Rabiul Awal itu. Jadi kedatangan Rasulullah, kelahiran Rasulullah itu membawa makna tersendiri, bukan bagi bulannya ya, tapi tentunya bagi umat Islam pada umumnya. Ya, yang dulu kita tahu di zaman jahiliyah ya, makna kehadiran Rasulullah SAW ini memang suatu hal yang ditunggu-tunggu. Karena apa? Di dunia ini pada saat Rasulullah SAW akan lahir ya, itu ada Romawi dan Persia gitu ya. Ada Romawi dan Persia dan ada Arab gitu ya. Dan di Romawi ini Nasrani ya, kebanyakan pemeluknya Nasrani dan penuh kacau balau gitu ya. Penuh kacau balau karena mereka perbudakan di mana-mana gitu ya. Penistaan, pokoknya tidak menjadikan agama itu menjadi asas mereka ya kalau di Romawi. Bahkan memisahkan antara agama dan kerajaan, memisahkan agama dengan kekuasaan di Romawi itu. Di sebalik itu ya, di seberangnya itu ada Persia ya. Persia yang menjadikan api sebagai sembahan mereka, dan juga kerusakan moral yang luar biasa pada saat itu ya. Sehingga Allah memilih Arab ya. Kenapa Arab? Karena di Arab itu ada Ka'bah ya. Kemudian ada yang masih menjaga kesucian agama, yaitu agama Samawi, yang pada saat itu di Arab itulah ya yang masih menjalankan agama Samawi, yaitu agamanya Nabi Isa pada saat itu. Masih Hanif ya, agama yang Hanif. Dan itu dari negaranya ya. Kemudian dari suku gitu ya, suku Quraisy lah yang pada saat itu yang memegang kekuasaan, yang memiliki peradaban yang baik ya saat itu. Nah, di antara suku Quraisy ada Bani Hasyim, yaitu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang betul-betul Allah memilih gitu ya, memilih negara yang bersih, kemudian memilih keturunan yang suku yang terpilih, kemudian memilih keluarga gitu ya. Yang saat itu Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib pada saat itu adalah keluarga yang memelihara, diperintahkan atau mendapatkan amanah untuk menjaga Ka'bah pada saat itu. Dan disitulah Abdul Muthalib adalah bukan menyembah berhala, tapi penjaga Ka'bah yang masih meneruskan agamanya Ibrahim, yang setelah Ibrahim kan paling akhir Nabi Isa ya. Nah, kemudian Allah memilih gitu ya, dari Abdul Muthalib ini keluarga yang suci, keluarga yang bersih pada saat itu adalah keluarga Abdul Muthalib. Nah, di beberapa anak Abdul Muthalib itu, kalau saya tidak salah 10 gitu ya,
Allah juga memilih mana nih anak yang hanif, anak yang paling baik gitu ya. Yaitu dapatnya di Abdullah gitu. Ya, Abdullah itu adalah anak yang paling disayang oleh Abdul Muthalib. Ketika dulu kan di zaman jahiliyah itu ada pengorbanan anak yang bisa dikorbankan gitu ya. Bagi orang yang berkorban bisa diganti dengan berapa ekor unta gitu, bisa diganti. Nah, saking sayangnya Abdul Muthalib sehingga Abdullah tidak dikorbankan tapi diganti dengan 100 unta kalau saya tidak salah pada saat itu. Nah, ini subhanallah, bagaimana Allah memang benar-benar memilih yang akan dijadikan sebagai penerus risalahnya Allah, yaitu Rasulullah SAW. Dan di keturunan Abdullah inilah yang pada akhirnya hanya satu-satunya yaitu Rasulullah SAW. Ya, kemudian bagaimana peristiwa kelahirannya, ya. Kemudian kenapa kalau kita kasih hikmah, jadi tidak ada yang mengotori, tidak ada alasan bahwa Rasulullah itu hasil titisan dari orang tuanya atau dari didikan orang tuanya, tapi semua mendidik Rasul gitu ya, bukan dari ayahnya, bukan dari, karena saat itu ayahnya meninggal dan Rasulullah SAW belum lahir gitu ya. Dan ketika melahirkan beberapa tahun kemudian baru Rasulullah ditinggal oleh ibunya. Nah, ini sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil adalah Rasulullah itu memang benar-benar Mustafa itu adalah Rasul yang dipilih oleh Allah, gitu ya. Sehingga ketika beliau disusukan, disitulah terjadinya pembersihan perut dan hati Rasulullah sehingga menjadi manusia yang bersih dari kotoran-kotoran hati. Ya, ini subhanallah. Dan ini pelajaran yang luar biasa bagi kita bahwa subhanallah, kalau kita benar-benar ingin mencintai Rasulullah SAW, ya, yang pertama kita harus ketahui adalah bagaimana kita seharusnya gitu, kalau kita ingin mencintai Rasulullah SAW harus mempelajari sirahnya, mempelajari perjalanan hidupnya, sehingga tak kenal maka tak sayang. Ya, makanya kita ta'aruf dulu dengan Rasulullah SAW dengan sebenarnya lewat sejarah-sejarah yang membuat kita menimbulkan rasa cinta yang luar biasa pada Rasulullah SAW. Ya, dengan membaca, dengan mengenal sosok Rasulullah SAW dengan baik sehingga timbullah cinta, gitu ya. Ya, tadi ya, karena cinta itu lewat mata dulu, ya, baru lewat hati, gitu ya. Ya, dari mata turun ke hati, gitu ya. Dari mata turun ke hati. Jadi ketika kita memahami sejarah Rasulullah SAW sehingga kita timbul rasa cinta. Makanya di setiap momen 12 Rabiul Awal ini momen umat Islam untuk memperingati sejarah Rasulullah. Tidak ada, walaupun memang tidak pernah Rasulullah menyatakan peringatilah hari kelahiranku, tidak ada ya. Memang ya, tapi dari sini walaupun dikatakan bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak setiap ini memperingati hari kelahiran beliau, ya kan? Nah, inilah momen ya yang kita tunggu-tunggu di Rabiul Awal. Memang bukan hanya Rabiul Awal saja kita harus peringati, gitu ya. Betul. Bukan di Rabiul Awal saja kita harus membaca sejarah atau biografi Rasulullah SAW, tapi di setiap saat ketika kita rindu, ya kalau orang yang namanya bercinta, orang yang nama mencintai, ya pasti merasakan rindu. Iya kan? Iya. Ketika kita mencintai orang tua kita, ya jauh, ya maka kita akan rindu dengan orang tua kita karena kita cinta dengan orang tua. Ya begitu juga dengan suami, kalau dia keluar dan
lama tidak pulang, maka kita juga akan merasa rindu. Itulah orang yang ciri-ciri orang yang mencintai seseorang gitu ya. Kalau rindu berarti cinta ya. Rindu berarti cinta. Nah, ketika kita rindu dengan Rasulullah SAW, maka kita bisa membaca sejarah beliau, sirah beliau atau biografi beliau, sehingga menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Makanya di setiap saat di bulan Rabiul Awal ini ya, walaupun memang tidak ada sunnah untuk memerintahkan kita untuk memperingati kelahiran beliau, tapi tidak ada salahnya gitu ya. Di saat inilah, di saat kelahiran beliau lah kita membaca. Makanya ada istilahnya berjanji ya, marhaban dan berjanji. Sebenarnya berjanji ini adalah buku yang dikarang oleh Syekh Ja'far ya. Syekh Ja'far Al-Barzanji, yang pada saat itu ya Salahuddin Al-Ayyubi ya, Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah pembebas Masjidil Aqsa ya, dari tangan salibisme ya. Dan di saat bagaimana, kenapa kalau kita melihat kenapa terjadinya perang salib, kenapa terjadinya kehancuran umat Islam itu disebabkan karena umat Islam semakin lama semakin meninggalkan agamanya. Maka saat itulah Salahuddin Al-Ayyubi merasakan bahwa Rasulullah ini tidak dikenang oleh pengikut. Iya. Nah, saat itulah Salahuddin Al-Ayyubi membuat suatu sayembara tentang riwayat Nabi, ya, riwayat Nabi Muhammad SAW, agar kita umatnya ya mengenang ya perjalanan Rasulullah, kelahiran Rasulullah, sehingga menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nah, saat itulah Salahuddin Al-Ayyubi membuat atau menggelar suatu sayembara penulisan riwayat Nabi ya, dan pemenangnya adalah Syekh Ja'far ini Al-Barzanji ya, dengan yang seringnya kita mungkin dibaca hari Jumat, setiap Jumat mungkin dibaca, ataupun di setiap Rabiul Awal ada perlombaan Barzanji atau mama-mama berlomba marhaban itu ya. Tujuannya adalah bukan ini kembali ya, kita terkadang melihat kesalahkaprahan gitu ya, bukan suaranya, bukan lagunya yang seharusnya kita pahami dari Barzanji marhaban ini ya. Kadang lombanya itu melihat ininya saja gitu ya, melihat hanya nadanya kayak nasyid biasa saja padahal sebenarnya makna kandungan itu yang harus kita pahami dengan baik. Karena di Barzanji ini kita tahu ya, penuh dengan doanya untuk Rasulullah, salawat untuk Rasulullah ya. Kemudian cerita tentang kelahiran Rasulullah, waktu kecilnya Rasulullah gitu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi bukan sayembara lagu Barzanjinya gitu ya, tapi makna dari makna atau isi daripada Barzanji itu. Nah, ini subhanallah, maunya ada lomba ya mengarang isi isi Barzanji itu sehingga kita mendapat hikmah ya dari sana. Sebenarnya tujuan makna daripada memperingati atau membaca Barzanji ini agar kita tahu maknanya gitu ya, tahu kandungannya, sehingga lebih mencintai Rasulullah SAW ya. Jadi yang pertama gitu ya, hikmah gitu ya, hikmah Rabiul Awal ini adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah dengan apa ya, dengan mengetahui riwayat atau biografi beliau sehingga kita kenal Rasulullah ya. Ketika kita kenal dengan Rasulullah, maka kita akan sayang dan cinta pada Rasulullah SAW. Ini sebenarnya makna atau hikmah kenapa harus kita peringati kelahiran Rasulullah SAW, terutama di bulan
Rabiul Awal ini. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh memperingati atau membaca atau mengenal Rasulullah lewat sirah-sirahnya di bulan yang lain gitu ya. Iya. Tapi kesempatan ini, momen ini ya, momen Rabiul Awal ini kita seharusnya lebih mengenal Rasulullah, lebih tahu Rasulullah lewat sejarah ya, lewat buku-buku yang menjelaskan tentang sosok Rasulullah SAW. Ya, yang kedua, bagaimana kita harus memahami ataupun bagaimana kita menjadikan Rabiul Awal ini hikmah tersendiri buat kita sehingga kita mencintai Rasulullah adalah dengan memperbanyak salawat beliau kepada beliau. Ya, kembali ya. Ciri orang yang mencintai, ciri orang yang saling mencintai itu Ica adalah seringnya menyebut nama beliau gitu ya, sering menyebut nama beliau, mendoakan gitu ya. Begitu kita dengan Rasulullah SAW, bukti bahwa kita cinta pada Rasulullah SAW, kita perbanyak ya salawat ya dan doa kepada Rasulullah SAW. Dan tentunya kita sudah pahami bahwa ketika kita mendoakan Rasulullah SAW, maka tentunya semakin banyak kita menyebut nama beliau, menyebut salawat ya, berselawat kepada beliau, maka tentunya ya lewat doa ya kepada Rasulullah SAW, lewat salawat kepada Rasulullah SAW yang merupakan doa ya. Salawat itu sebenarnya doa yang tentunya kembali kepada kita, gitu ya. Berapa banyak ya, mungkin beberapa episode yang lalu kita sudah jelaskan apa sih keutamaan bersalawat kepada Rasul gitu ya. Ya kita sudah jelaskan sebenarnya yang diantaranya adalah salah satunya adalah bukan hanya memberkahi hidup kita, tapi juga membantu atau membuka jalan untuk rizki atau kesempatan buat kita ya. Sama dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang ketika seseorang berselawat, Allah akan mudahkan gitu ya urusan-urusannya ya. Contoh kalau Ica mau beli mobil ya, salawatin dulu gitu. Itu ngaruh nggak sih Umi? Ya ngaruh gitu ya. Makanya diperintahkan kita kalau kita menginginkan sesuatu bukan hanya salawat ya, tapi beristighfar dan berselawat. Itu gandengan ya. Perbanyak istighfar dan salawat. Karena ini juga ya, ketika kita berselawat kepada Rasulullah SAW, tentunya gitu syafaat yang Rasulullah sampaikan kepada kita itu tidak sia-sia gitu. Kita bersalawat kepada Rasulullah dan tidak sia. Maka Allah sebutkan Rasulullah SAW ya, ketika kita minimal 10 kali saja setiap hari berselawat gitu ya, maka Allah akan berkahi kehidupan kita. Masya Allah, ya. Allah akan mudahkan ya semua urusan-urusan kita insya Allah. Ada seorang yang mungkin di kisah ini memang disampaikan oleh Al-Habib Al-Habsyi ya dalam sebuah ceramahnya yang sering saya dengar ya. Habib ini memang luar biasa dan beliau adalah termasuk dari keturunan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa ada seorang, memang ini dari hadis memang diceritakan, bukan hadis ya, maksudnya dari kisah salafus saleh ya, yang dijelaskan kepada beliau. Ada seorang ya yang saat itu pergi ke Makkah ya, pergi umroh, tiba-tiba dalam satu perjalanan uangnya hilang gitu ya. Padahal sebenarnya uang ini untuk menghidupi dia dan keluarganya ketika umroh ya, ketika melaksanakan ibadah umroh. Tiba-tiba hilang, kemudian dia mengadu di pintu Ka'bah ya, sampai dia tertidur gitu ya. Jadi tertidurnya itu subhanallah karena tentunya gitu ya. Kenapa dia bisa bermimpi Rasulullah?
kalau kita ingin bermimpi Rasulullah maka Iya. perbanyak Salawat, salawat gitu. iya. Karena cintanya sama Rasulullah ini, maka kita bisa bermimpi dengan Rasulullah, perbanyak salawat. Nah, beliau ini setiap harinya lebih dari 1000 kali dia bersalawat. Salawat. Ya. Nah, saat itu beliau bermimpi Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan jumpai syekh ini, ada seorang syekh di ini ya, dan dia menjabat apa ya, pimpinan gitu ya, pimpinan wakaf kalau saya tidak salah. Dan di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan kepada dia ini, coba jumpain ini gitu ya, jumpain seseorang ini. Maka ketika kamu jumpain, sampaikan kepada dia ya, sampai kepada orang ini, syekh ini, bahwa sholawatnya dia sudah diterima oleh Rasulullah SAW gitu ya. Bisa sampai ya. 5.000 kalau saya tahu. Nah, 5.000 salawat itu sudah sampai kepada beliau gitu ya. Nah, memang di setiap harinya dia banyak salawat kepada Rasulullah. Nah, ketika bangun kemudian dia menjumpai pengawal, saat itu kan banyak pengawal di situ ya. Banyak polisi-polisi yang selalu menjaga. Dia minta ditunjukkan kepada syekh ini. Ya, saya ingin menyampaikan sesuatu. Kemudian saya ini kemudian dia dijumpakan ya oleh pengawal ini kepada syekh ini. Kemudian dia mengatakan di mimpinya itu bahwa Rasulullah menitipkan salam untukmu dan salawatmu itu telah diterima oleh Rasulullah. Dikirimin salam sama Rasulullah. Iya, dikirimin salam pada Rasulullah. Nah, ini subhanallah, ketika itu dia syekh ini saking gembiranya dia menginginkan orang ini menyebutkan mimpinya itu ya, sehingga oke, saya ajak kamu makan ya. Kemudian diajaknya makan, apa tadi yang kamu sampaikan kepada saya gitu ya. Ya kan, akhirnya dia bilang bahwa Rasulullah menitipkan salam untukmu dan salawatmu diterima oleh Rasulullah. Akhirnya dia bawa, kamu saya ajak ke rumah saya ya. Kemudian dia ke rumahnya, kemudian dia duduk bersama dia. Tadi apa yang kamu sampaikan? Dia tetap ingin mengulang itu karena bahagianya, bahwa saking bahagianya bahwa dia dititip salam oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya ini. Ya, itu selalu dia minta diulang-ulang gitu ya. Nah, ini subhanallah bahwa yang saat itu pada terakhirnya gitu ya, bahwa dia lebih uang yang dia hilang itu diganti oleh syekh ini dengan berkali lipat ya. Bahkan diajak keluarganya untuk makan bersama, dan yang luar biasa lah ya. Itu nikmat yang dia dapatkan ketika kalau kita tidak ini ya, bahwa dari nikmat ketika dia berselawat kepada Rasulullah SAW, ganjarannya seperti itu gitu. Balasan yang tidak diduga itu seperti itu. Ya, ini subhanallah. Oke Umi, sebelum kita lanjutkan ya, kita break dulu ya, sahabat Sat FM. Jangan kemana-mana, tetap ikutin obrolan kami di Oasis Obrolan Seputar Islam. Perkuat toleransi melalui forum kerukunan umat beragama. Pesan ini disampaikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM, Satsarasi suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Sahabat Sat FM, kita akan lanjutkan obrolannya ya Umi ya, seputar dengan makna dari Rabiul Awal dan juga bagaimana kita memanfaatkan momen di hari kelahiran Rasulullah SAW. Terima kasih Ica. Tadi kita telah sampai kepada bagaimana kita memanfaatkan momen Rabiul Awal ini mencintai Rasulullah dengan pertama kita membaca sirah ya, membaca sejarah Rasulullah dengan benar-benar, bukan hanya ringkasannya saja, tapi seluk-beluk yang mungkin bisa kita dapatkan ketika kita membaca sejarah Rasulullah SAW. Kita pergunakan waktu kita
ya. Dan ini juga bermanfaat buat kita sehingga kita lebih mencintai Rasulullah SAW dan membuka wawasan kita atau menambah wawasan kita ketika kita membaca perjalanan hidup Rasulullah. Iya. Membuka bukan hanya wawasan pengetahuan kita, juga akan membuka wawasan bagaimana kita mencintainya dengan yang ketiga adalah meneladani beliau, gitu ya. Tadi sudah kita sampaikan tentang bagaimana kita membaca sejarah, kemudian berselawat, dan yang ketiga dengan membaca sejarah dan berselawat ini juga kita mampu meneladani beliau, gitu ya. Ya, hasil dari belajar kita atau hasil dari baca kita tentang sirah, hasil cinta kita kepada Rasulullah SAW, ini akhirnya menimbulkan amalan yang beliau sukai, maka kita juga mengikut, gitu ya. Akhirnya meneladani beliau di setiap keadaan kita. Baik tidur, bangun tidur, ya, kemudian makan, setelah makan, ya, Rasulullah juga menyampaikan kepada kita tentang doa, ya, itu juga termasuk dari sunnah Rasul, gitu. Dan tentunya di setiap apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu tidak ada yang tidak benar, gitu ya. Mana sih yang nggak benar yang disampaikan Rasulullah? Bahkan Rasulullah mensyiarkan salam, gitu ya. Salam itu bukan hai guys, gitu. Atau selamat pagi, gitu ya, enggak. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini syiar, gitu ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang menjadikan kita sebenarnya wajib, gitu ya. Ketika bertemu kita wajib mengucapkan salam. Kenapa? Ada 6 ya. Ada 6 hak dan kewajiban kita sesama muslim dengan muslim yang lain. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Ya. Dan salam itu adalah doa. Ketika kita mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali kepada kita, gitu. Selamat dan sejahteralah, gitu ya. Assalamualaikum, selamat dan warahmatullah, Allah merahmatimu, wabarakatuh, Allah memberkatimu, gitu ya. Dan ini siapa sih orang yang nggak mau didoakan, gitu ya. Tapi karena kita orang Indonesia nggak tahu makna salam itu, sehingga sering mensepelekan aja. Iya, kita nggak tahu makna salam itu adalah doa, gitu. Kita ngerasa salam itu hanya budaya saja, gitu ya. Padahal itu adalah doa. Itu pentingnya sebenarnya ketika kita memahami bagaimana Rasulullah SAW memberikan sunnah, dan dari sunnah inilah kita ikuti sunnahnya. Dalam surah Ali Imran ayat 30-an itu disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Katakanlah ketika kalian mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku. Maka Allah akan mencintaimu. Ya. Itu dalam surah Al-Imran kalau saya tidak salah ayat 31. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti sunnah Rasul. Maka Allah akan mencintai kita. Jadi bukti ketika kita mencintai Rasulullah SAW, kita ikuti sunnahnya, maka Allah akan mencintai kita. Gitu ya. Di lain kesempatan lagi bahwa kita akan mendapat halawatul iman, manisnya iman, gitu ya, dengan janji Rasulullah SAW, dan ini hadis sahih. Tanda dari manisnya iman itu adalah mencintai Allah dan Rasulnya, gitu ya. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, gitu ya. Nah, itu juga termasuk dari orang-orang yang mendapatkan manisnya iman. Ya, ketika dia merasa manisnya iman, dia akan membenci seseorang karena Allah dan mencintai seseorang itu karena Allah. Terutama pada awalnya adalah dia mencintai Allah dan Rasul. Gitu. Nah, kalau kita melihat
dari ayat dan hadis ini bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, kalau kalian ingin mencintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah, maka laksanakan sunnah Rasul. Gitu. Ketika ingat ya, ketika mau pakai sendal kaki kanan dulu, keluar, kemudian melepaskan sendal kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, itu sunnahnya. Ketika kita mengingat Rasulullah, cinta Rasul, makanya kita akan melaksanakan sunnahnya, gitu ya. Di setiap kehidupan kita itu akan manis, gitu ya. Kenapa? Kita akan mendapatkan hal-hal yang kita tidak terduga, gitu. Kita disiplin menjalankan sunnah Rasulullah, dan tentunya sunnah yang diajarkan Rasulullah itu bukan untuk merusak atau mencelakai kita. Bahkan itulah aturannya sehingga kita selamat bukan hanya di dunia maupun di akhirat, gitu ya. Ketika kita kenapa sih kita ini, gitu ya? Kenapa sih rasa begah, rasa sakit, gitu ya? Karena kita tidak menjalankan, nggak nyaman. Karena kita tidak menjalankan perintah atau sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu makan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga udara, gitu ya, sunnah Rasul. Nah, kita makan diisi penuh, ada nasi dimakan, ada kolak dimakan, ada lagi penutup hidangan, semuanya belum masuk, buahnya, belum air minumnya. Nah, itu semua masuk sehingga akhirnya kitalah yang menzolimi diri kita. Kitalah yang akhirnya menyakiti diri kita, gitu ya. Kemudian pada saatnya makan, tunggu dulu nanti aja, gitu. Padahal udah lapar banget. Sehingga Rasulullah makan ketika lapar. Kalau kita lapar, makan, jangan sampai kekenyangan, gitu. Sehingga fungsi sepertiga tadi tidak akan berguna dengan baik. Makan ketika lapar, kita makan dan berhenti sebelum kita betul-betul kenyang. Nah, ini artinya bagaimana Rasulullah membimbing di setiap keadaan kita sehingga pola hidup kita pun sehat. Ya, pola hidup kita juga bermanfaat bagi orang lain. Ya, bagaimana kita mempergunakan waktu kita dengan baik itu adalah seorang, kata Rasul, min husnil Islam al-mar'u tarku ma la ya'nihi. Sebaik-baik manusia dalam Islam itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu. Itu ajaran Rasul, sunnah Rasul. Harus kita ingat, ini nggak bermanfaat, kita tinggalkan. Nah, ini bermanfaat, kita pilih. Ketika memilih teman pun diajarkan oleh Rasul, gitu ya. Teman yang baik itu kayak kita memilih teman yang baik itu adalah orang yang menjual minyak, seperti orang yang menjual minyak wangi, bukan meniup api, gitu. Nah, ini juga sunnah Rasul agar kita dalam memilih teman pun betul-betul, gitu, tidak sembarangan, sehingga kita selamat bukan hanya di dunia maupun di akhirat. Ketika kita memilih teman yang baik, maka teman inilah yang akan membawa kita ke surga. Ya, bukan melencengkan kita ke neraka. Contoh, ada banyak sekali sebenarnya contoh-contoh sunnah Rasulullah yang sebenarnya untuk diri kita sendiri, gitu ya. Kayak berobat, gitu ya. Rasulullah merintahkan untuk al-hijamah, ya, minum madu, gitu ya. Itu juga sunnah Rasul. Bagian dari sunnah. Bagian Rasul. Al-hijamah itu, berbekam itu adalah sunnah Rasul, gitu. Nah, ini untuk berbekam tanggal berapa ya? Ini sebenarnya kesini arahnya ya. Disunnahkan Rasul itu bekam itu di tanggal 17, 19 dan 21. Dan ini kan hari Senin itu tanggal 12 ya, di tanggal 5 setelah itu tanggal 17 itu disunnahkan untuk berbekam. Kenapa? Ya itu tadi untuk menyehatkan kita, al-hijamah itu ya, bukan untuk promosi ya.
Kirain gitu. Ya, artinya bagaimana Rasulullah SAW ya mengajarkan kita untuk hidup sehat, ya, untuk hidup teratur, hidup disiplin, ya. Tujuannya bukan mencelakain kita, tapi adalah untuk menuntun kita agar kita bisa bahagia dunia maupun akhirat. tentunya. Subhanallah. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya ini hal yang paling bermanfaat dalam hidup kita. Iya. Ya, manalah kira-kira coba Yang gak tunjukkan mana. bermanfaat, ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, mana ayat, ya, dalam surah Al-Baqarah gitu ya, disebutkan coba tunjukkan, ya ahlul kitab, orang yang pandai dalam Al-Qur'an, dalam kitab, tunjukkan, ya, dari satu surat gitu ya yang bisa menandingi Al-Qur'an. Artinya mana sih hal yang jangan sampai kita ragu dengan Islam, ya. Jangan sampai kita ragu dengan sunnah-sunnah Rasul. Ketika kita mengetahui sunnah Rasul, ya, maka ada perasaan yang sangat mencintai Rasul dengan baik, karena apa yang disunnahkan Rasul itu adalah hal yang membuat diri kita itu lebih baik, gitu ya. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah SAW, tentunya kita harus banyak berselawat, banyak membaca sirahnya, dan yang kemudian kita juga ini tadi ya, mengikuti atau meneladani, ya, hidup Rasulullah SAW. Dan kata Aisyah, akhlak Rasulullah itu adalah khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Dan yang terakhir, ya, kita berkhidmat. Yang terakhir, ya, mencintai Rasulullah itu adalah berkhidmat untuk umat, gitu ya. Kenapa berkhidmat untuk umat? Karena ketika Rasulullah meninggal, gitu ya, yang diucapkan Rasulullah apa? Ummati. Jadi bagaimana kita menjadi manusia yang menjalankan sunnah Rasulullah, bagaimana kita manusia yang bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bukan hanya sebagai pendakwah gitu ya, tapi adalah penerus kebaikan yang Rasulullah sampaikan, berkhidmat, berbakti untuk umat, walaupun kita bukan sebagai seorang dai gitu ya, menjalankan kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu juga termasuk dari berkhidmat gitu ya. Apa sih sunnah Rasulullah yang bisa kita jalankan sehingga bisa memberikan manfaat bagi umat gitu. Ya, contohnya bantuan sosial ataupun kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Nanti kalau saya bilang hijamah ini ini promosi. Tapi di mana Umi di sini bekam? Itu aja, Cak. Terima kasih. Oke deh. Oke, Umi, terima kasih banyak untuk obrolan kita di edisi hari ini seputar dengan Rabiul Awal ya Umi ya, dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat Sat FM, semoga obrolan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sahabat Sat FM, Nisa harus pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Terima kasih untuk banyak yang sudah bergabung dan mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Akhirnya Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Music on the Paradise